Halo sahabat sehat RSA UGM. Selamat datang di Lentera, obrolan kesehatan Dokter RSA. Perkenalkan, saya Kristi Iskandar, dokter spesialis anak di RSA UGM. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang Down syndrome, terutama pertanyaan-pertanyaan sahabat sehat RSA UGM terkait dengan Down syndrome di Google yang sering dicari. Kira-kira apa saja sih pertanyaannya? Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama di sini, Down syndrome itu apa sih? Down syndrome merupakan kondisi di mana anak dilahirkan dengan kromosom 21 yang berlebih. Gangguan tersebut menyebabkan seorang anak mengalami keterlambatan perkembangan baik fisik maupun mental. Kita lanjut ya ke pertanyaan yang kedua. Apa ciri-ciri anak dengan Down syndrome? Anak dengan Down syndrome mempunyai ciri karakteristik tertentu. Kita mulai dari wajahnya. Di wajahnya itu kelihatan adanya lipatan mata yang khas, pangkal hidung yang pendek, dagu yang kecil, dan juga lidah yang kelihatan besar dibanding dengan postur mukanya. Kemudian biasanya juga ada kas. Di sini ada yang disebut dengan simian line, di mana garisnya hanya ada satu dan bersambung dari ujung ke ujung. Juga pada kaki, antara jempol dan jari kedua dari kaki itu berjarak yang disebut dengan sandal gap. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Waduh, sobek. Nah, di sini ditanyakan apa penyebab anak dengan Down syndrome. Nah, kenapa sih tadi terjadi kelebihan dari kromosom 21? Dikatakan oleh para ahli, kenapa kromosom 21-nya berlebih itu terjadi pada masa pembelahan sel ketika pembentukan janin. Dikatakan usia ibu yang berlebih semakin tua itu akan meningkatkan resiko kemungkinan adanya gangguan pada pembelahan kromosom. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan keempat, apakah Down syndrome bisa diatasi? Untuk kelainan kromosom itu sendiri sampai sekarang belum ada obat yang menyembuhkan. Akan tetapi pasien dengan Down syndrome itu dapat diikuti secara medis, terutama untuk men-screening kelainan-kelainan yang sering terjadi pada pasien Down syndrome. Misalnya, anak Down syndrome itu lebih sering terkena penyakit jantung bawaan. Anak Down syndrome itu juga mempunyai resiko yang lebih tinggi untuk epilepsi. Anak Down syndrome juga lebih sering mengalami adanya gangguan tiroid. Anak Down syndrome juga mungkin mempunyai masalah di tulang belakangnya, terutama di daerah leher sini, sehingga membutuhkan screening kesehatan yang seksama. Untuk gangguan mata dan telinga juga sebaiknya kita ikuti pada pasien-pasien dengan Down syndrome. Seperti itu, mari kita masuk ke pertanyaan yang kelima. Nah, pertanyaan kelima, apakah penderita Down syndrome bisa bekerja? Pertanyaan ini menarik banget nih ya. Tentu saja pasien Down syndrome itu bisa bekerja karena pasien Down syndrome kalaupun ada untuk gangguan untuk perkembangan atau disabilitas intelektual itu tingkatnya ringan sampai sedang. Sedangkan biasanya anak-anak Down syndrome ini mempunyai kecerdasan emosional dan sosial yang baik. Jadi tidak masalah untuk pasien Down syndrome untuk dapat bekerja dengan baik setelah melalui latihan yang cukup. Itu dia pertanyaan yang paling sering dicari sahabat sehat RSA UGM melalui Google tentang Down syndrome. Terima kasih sudah mengikuti Lentera. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.